Ya, konflik ini berakar dari ambisi besar dari Netanyahu untuk membentuk Israel Raya. Benarkah demikian? Kita akan bahas pemirsa bersama dengan sejumlah narasumber. Saya akan perkenalkan satu persatu untuk Anda. Di sebelah kanan saya ini sudah hadir Mbak Dina Prapto, pengamat hubungan internasional Universitas Binus. Selamat malam Mbak Dina. Selamat malam. Sehat? Sehat, terima kasih. Di sebelah Mbak Dina juga sudah hadir ada Pak Yanuardi Syukur, pengamat Timur Tengah Universitas Indonesia. Selamat malam Pak Yanuardi. Malam Mbak. Oke, pertama kita mengawali ke Pak Yanuardi terlebih dahulu ya. Pak Yanuardi, ini kalau kita lihat Israel terus menggempur Gaza dan juga Damaskus. Nah, salah satu hal yang menarik dikatakan oleh jurnalis yang menyebut bahwa ini berakar pada ambisi besar dari Netanyahu untuk membentuk Israel Raya. Apa sih sebetulnya Israel Raya itu? Apakah memang benar berkaitan dengan konflik yang terus berkepanjangan dan memicu kemarahan dari negara Arab? Kalau kita lihat dari berbagai referensi ya, Israel Raya itu berarti satu geopolitik Israel yang membentang dari Irak, yaitu Sungai Efrat, kemudian terus sampai ke Nil. Jadi wilayahnya itu dari Irak sampai ke Nil. Tapi ada juga beberapa sumber yang menyebut sebenarnya masuk juga wilayah Suriah, masuk juga sebagian Libanon, termasuk juga masuk di daerah Saudi Arabia. Misalnya kalau ditarik dari paling dekat itu Neom, tempat sekarang Saudi sedang membangun satu kota baru, itu juga masuk dalam wilayah Israel Raya. Bahkan ada yang menarik lebih dalam lagi, lebih luas lagi, itu masuk ke Mekah dan Madinah. Jadi Israel Raya itu satu ambisi kekuasaan Israel untuk menciptakan basis pemerintahan yang lebih luas, yang bukan hanya di tempat yang sekarang yang mereka anggap masih sedikit. Dan kalau kita lihat Mbak, sebenarnya ini sudah lama ya. Misalnya kita lihat dulu di ya sebelum abad ke-20 sudah ada juga dari misalnya tokoh Zionis ya, Theodor Herzl. Herzl itu pernah bilang bahwa sebenarnya mereka memperjuangkan satu wilayah yang wilayahnya itu akan bertambah seiring dengan bertambahnya imigran. Karena ini kan orang-orang imigran kan, orang-orang Israel kan imigran awalnya dari Eropa dan mana-mana kan. Nah, akan bertambah terus. Kemudian awal abad ke-20 itu ada juga yang memperjuangkan Israel Raya. Bahkan ketika ada satu pertemuan di PBB, ada seorang tokoh yang bertanya kepada orang Yahudi, Rabai Yahudi, di mana batasnya Israel ini dikatakan dari Efrat sampai kepada Mesir. Jadi wilayahnya sangat panjang dan kalau ini terjadi saya kira bisa menjadi bencana bagi dunia. Apakah Israel Raya ini dapat dukungan penuh dari Presiden Trump? Saya kira kalau kita lihat dari berbagai pernyataan Trump ini tidak menyebut atau secara letterlik ya bahwa dia mendukung Israel Raya. Karena kalau kita lihat dari pernyataan dia kan mendukung perdamaian, prosperity, kesejahteraan bagi bagi kawasan Timur Tengah. Nah, dia tidak menyebut itu, tapi ini sebenarnya lebih pada ambisi besar dari bangsa Zionis Yahudi untuk memperluas kekuasaannya. Jadi saya kira Trump tidak mengatakan itu, tapi Trump sebagai negara sekutu dekat Israel itu mau tidak mau dia akan mendukung apa yang diinginkan oleh Israel. Oke, mau tidak mau akan mendukung gitu. Kalau begitu saya mau ke Mbak Dina. Mbak Dina, ini bisa dikaitkan nggak sih dengan eskalasi serangan Israel ke negara-negara Timur Tengah seperti Gaza, kemudian Damaskus? Ini dikaitkan dengan ambisi besar Netanyahu untuk membangun yang namanya Israel Raya. Jadi jelas bisa dikaitkan, karena kalau kita lihat timelinenya ya, baru saja minggu ini dalam kurun waktu cuma 2 hari, 2 partai sayap kanan yang menjadi anggota koalisi dari Netanyahu itu mundur. Padahal kita tahu, saya udah pernah cerita juga bahwa Netanyahu itu naik di periode yang sekarang dengan mayoritas yang sangat tipis. Jadi karena kursinya 120 di parlemen Israel, 120 kan harusnya separuhnya itu 60 ya. Nah, dia waktu itu cuma 61. Nah, sekarang dengan 2 mundur itu menjadi 49. Artinya ini partai minoritas atau koalisi minoritas. Kalau dalam sistem parlementer, koalisi minoritas itu harusnya udah nggak bisa ngambil keputusan-keputusan strategis. Dan pihak oposisi di Israel juga udah bilang bahwa udah kita percepat pemilu. Nah, pemilu itu schedule-nya sebenarnya jadwalnya di Oktober 2026. Dan ini masa-masa kritis juga di Israel. Akhir bulan Juli ini baru akan ada reses
untuk parlemen. Jadi kalau mau ambil keputusan apapun ya terkait budget, terkait perang, senjata, bahkan deployment orang ya, pengiriman orang pasukan, itu kan sebenarnya harus persetujuan dari parlemen juga. Apalagi dia partai minoritas berarti sebenarnya lebih sulit untuk mengambil keputusan. Jadi bisa jadi ini makin all out atau makin gila juga si Netanyahu dalam beberapa minggu ke depan ini. Karena ini satu-satunya time frame waktu yang bisa menunjukkan bahwa dia itu ingin mencapai sesuatu yang dia anggap sebagai capaian besar lah buat dia. Oke, kita bicara soal berandai-andai ya, jika memang nanti Israel Raya ini benar-benar berdiri, potensi ketegangan di Timur Tengah ini bakal makin dahsyat nggak sih? Oh jelas, tapi gini, kalau saya lihat kemungkinan akankah tercapai dalam waktu dekat, sebenarnya tadi seperti diceritakan Mas Yanuar tadi, gambaran Israel Raya ini sesuatu yang udah lama sekali diinginkan, tapi mencapai ke sana jelas nggak akan mudah. Satu catatan saya, Israel itu negara di dunia yang untuk mendapatkan wilayahnya, dia nggak perlu mikir. Jadi beda dengan kita dulu waktu kita mau persiapan kemerdekaan kan sampai bikin BPUPKI, kemudian mencoba mendiskusikan bersama nih wilayah teritorial kita batasnya mana. Karena memang sesuai ketentuan internasional itu harus jelas yurisdiksi kita di mana. Dan nggak ada yang komplain gitu kalau kita ngambil wilayah garis batas tertentu. Jadi walaupun waktu itu presiden kita yang pertama Soekarno tuh misalnya sangat ingin masukin Filipina, kemudian sebagian wilayah Malaysia masuk ke wilayah Indonesia dengan dasar sejarah, tapi ujung-ujungnya kita kembali ke poin udah kita wilayah yang awalnya dikuasai oleh Belanda. Nah, beda dengan Israel nih. Jadi Israel itu dulunya kan Palestina dan Palestina itu dijajah oleh Inggris. Nah, Inggris lah yang punya inisiatif untuk wilayah ini dijadikan homeland, dijadikan tanah air untuk orang-orang Yahudi yang dia bawa dari berbagai wilayah di dunia. Jadi sebenarnya wilayah yang diduduki oleh Inggris, dijajah oleh Inggris, kemudian diserahkan kepada Israel. Jadi nggak ada batas border yang jelas. Makanya konsep Israel Raya ini bisa dibawa kemana-mana, bisa menjadi sangat liar. Tapi juga di sisi yang lain jelas nggak mudah untuk diwujudkan karena sekelilingnya itu kan tetap aja negara-negara berdaulat yang punya yurisdiksi. Artinya banyak kepentingan negara-negara lain begitu? Betul. Oke, saya mau ke Pak Yanuardi kalau begitu. Pak Yanuardi, ini kan kalau Anda tarik besar ambisi mengenai Israel Raya ini dimulai dari Irak, kemudian sampai dengan Mesir ya, Sungai Nil begitu batasannya. Nah kalau sudah seperti itu idealnya Israel Raya berdiri, berarti juga akan melibatkan negara-negara tersebut yang akan kemudian akan disenggol oleh Israel sendiri. Sulit kan? Ya pastinya itu akan sulit ya. Satu, Israel ini kan pengen normalisasi ya, misalnya dengan Saudi. Pengen banget normalisasi dengan Saudi, karena Saudi ini kan simbol luar biasa bagi Islam ya. Tapi kalau misalnya dia ingin implementasi Israel Raya, kemudian memasukkan Neom sebagai wilayah Israel, tentu saja ini akan bermasalah dengan Saudi dan Saudi akan menolak itu. Maka normalisasi dengan Saudi pasti tidak mungkin. Kemudian dengan Mesir juga susah juga. Susah. Oke, dan itu pun yang memicu adanya kemarahan dari negara-negara Arab dengan adanya ambisi dari Netanyahu yang beredar tersebut. Ya. Sebenarnya negara-negara Arab ini kan sebenarnya dengan Israel ya pernah melewati fase perang, kemudian kolaborasi, sinergi, kemudian normalisasi dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya ini sudah fase merelakan. Misalnya dataran tinggi Golan ini kan dulu miliknya Suriah. Tapi kemudian sekarang diambil oleh Israel. Sebenarnya Suriah sudah merelakan. Kemudian beberapa yang lain juga itu kan milik bangsa-bangsa yang lain kemudian merelakan. Jadi sebenarnya saya kira sangat sulit bagi Israel untuk merealisasikan ide ini. Tapi yang paling mungkin adalah kembali ke internal Israel ya untuk segera mengganti Perdana Menteri Netanyahu dengan Perdana Menteri yang lain yang lebih soft gitu. Karena Netanyahu ini akan selalu mengangkat perang, selalu perang karena dia punya problem internasional juga problem internal. Jadi perang. Satu, kalau perang ini berhenti, maka sudah pasti secara internal dalam negeri, maka dia akan diusut kasus korupsinya. Itu sudah jelas dan di mana-mana orang sudah tahu. Yang kedua, secara internasional Netanyahu kan mau ditangkap di mana-mana, ya kan? Ditangkap Mahkamah Internasional, Mahkamah Pidana Internasional sudah mengatakan itu. Jadi ambisi Netanyahu
saat ini adalah bagaimana perang ini bisa berkelanjutan. Maka Gaza diserang kembali. Kemudian Suriah juga diserang katanya untuk membantu Druze. Jadi Druze ini dulunya atau bukan dulunya, sekarang sebenarnya mereka juga masuk dalam pasukan IDF. Jadi pasukan IDF itu salah satu komponennya itu orang-orang Druze. Orang-orang Druze ini yang support Israel juga. Jadi ini sebenarnya argumen Israel untuk bisa membantu Druze. Tapi sebenarnya saya kira ini bagian dari Israel untuk melumpuhkan wilayah-wilayah sekitarnya yang kira-kira berbahaya bagi Israel. Jika ambisi dari Netanyahu ini berlanjut begitu ya, berjalan, dampaknya apa? Nanti kita akan bahas usai jeda. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda pemirsa, tetaplah bersama kami.